Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal matematika. Yang pertama ada barisan aritmetika, deret geometri, persamaan linear dua variabel, dan pertidaksamaan kuadrat. Jangan lama-lama lagi, so let's get started. Konsep barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika adalah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konsisten. Nah, jadi barisan aritmetika itu barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Artinya, selisih antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat dan seterusnya selalu sama. Dan suku pada barisan aritmetika dinyatakan dengan U. Jika suku pertama atau U1 dinyatakan dengan A, maka selisih atau beda antara dua suku berurutan diberi notasi B, dan suku barisan ke N dilambangkan dengan UN, maka dapat dituliskan untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka U1 sama dengan A. U1 kita misalkan sama dengan A. Kemudian U2 yaitu U1 ditambah B, yaitu A ditambah B. Kemudian ketiga, U3 berarti U2 ditambah dengan B, yaitu A tambah B tambah B sama dengan A tambah 2B. Selanjutnya U4 sama dengan U3 tambah B, yaitu U3 yaitu kan sama dengan A tambah 2B. Jadi U3 tambah B sama dengan A tambah 2B tambah B sama dengan A tambah 3B. Selanjutnya U5. U5 berarti sama dengan U4 ditambah B sama dengan A ditambah 3B ditambah dengan B. Nah, karena U4 sama dengan A tambah 3B, jadi A tambah 3B ditambah B sama dengan A tambah 4B. Jadi U5 sama dengan A ditambah 4B. Sehingga kita dapatkan U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, dan U5 sama dengan A tambah 4B. Contoh soal dari pembahasan, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan berikut. Bagian A, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kita mulai bagian A. Pertama kita mencari suku pertama. Suku pertama dari bagian A, berarti suku pertama itu kan U1 atau A. Ya, suku pertama itu U1 atau A, jadi kita bisa tuliskan suku pertama yaitu U1 sama dengan A. Berarti berapa? 5 kan? Jadi suku yang paling pertama itu kan 5. Kemudian mencari beda. Beda itu kan selisih antara dua suku yang berurutan. Nah, berarti kita cari bedanya yaitu 10 kurang 5. Berarti U2 kurang U1, U2 kurang U3, dan seterusnya. U2 kurang U1, kemudian U3 kurang U2, dan seterusnya. Yaitu kita dapatkan bedanya yaitu 10 kurang 5, yaitu 5. Kemudian rumus suku ke N. Untuk mencari rumus suku ke N, pertama kita tuliskan dulu bentuk umum dari suku ke N, barisan aritmetika, yaitu A tambah N kurang 1B. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Untuk menentukan suku ke N dari suku pertama, maka kita substitusikan saja A-nya sama dengan 5, kemudian bedanya juga sama dengan 5. Sehingga kita substitusi menjadi UN sama dengan 5 tambah N kurang 1 kali 5. Selanjutnya, UN sama dengan 5. Ini kan N kali 5 sama dengan 5N. N 1 kali 5 sama dengan min 5. Nah, UN sama dengan 5 tambah 5N kurang 5. Nah, 5 kan kurang 5 sama dengan 5N. Nah, rumus suku ke N dari barisan aritmetika 5, 10, 15, 20, dan seterusnya, UN sama dengan 5N. Kemudian suku ke 10 berarti kita mencari U10. U10, karena U10 N-nya
AR pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AR pangkat N kurang 1. U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan AR pangkat 2 kurang 1 atau AR pangkat 1 atau AR. Kemudian U3 itu adalah AR pangkat 3 kurang 1 atau AR pangkat 2. Dan seterusnya UN itu adalah AR pangkat N kurang 1. Nah, kita jadikan sebagai persamaan 1. Dan jika kedua luas dari persamaan 1 ini kita kalikan dengan rasio atau R, maka akan menjadi RSN sama dengan AR. Nah, A dikali AR jadi AR, kemudian AR dikali dengan R jadi AR pangkat 2, kemudian AR pangkat 2 dikali dengan R jadi AR pangkat 3. AR pangkat N kurang 1 dikali dengan R jadi AR pangkat N kurang 1 ditambah dengan 1 jadi AR pangkat N. Karena min 1 tambah 1 kan 0, berarti sisanya AR pangkat N. Atau jika kita perluas lagi, maka akan menjadi RSN sama dengan AR ditambah dengan AR pangkat 2 ditambah dengan AR pangkat 3 ditambah dengan seterusnya tambah AR pangkat N kurang 1 ditambah AR pangkat N, dimana kita sisipkan suku sebelum AR pangkat N, yaitu AR pangkat N kurang 1. Tujuannya agar supaya sama dengan persamaan 1, yaitu AR pangkat N kurang 1 di sini, yang nantinya kita namakan sebagai persamaan kedua. Jika persamaan pertama dan persamaan kedua kita kurangkan, maka akan diperoleh persamaan pertama, yaitu SN sama dengan A tambah AR pangkat 2 tambah seterusnya tambah N pangkat N kurang 1 dikurangi dengan RSN sama dengan AR tambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 tambah seterusnya tambah AR pangkat N minus 1 tambah AR pangkat N. Yang kita kurangkan maka akan menjadi SN dikurangi dengan RSN sama dengan A dikurangi dengan AR pangkat N. Maka AR dikurangi dengan AR kan 0, AR pangkat 2 dikurangi AR pangkat 2 juga 0. Begitu pula dengan ada AR pangkat 3 dikurangi dengan AR pangkat 3, hasilnya juga 0. Sampai dengan AR pangkat minus 1 dikurangi AR pangkat minus 1 juga 0. Sehingga yang tersisa adalah A dikurangi dengan AR pangkat N. Kalau kita faktorkan akan menjadi SN dalam kurung 1 kurang R. Kita tarik SN nya keluar, begitupun dengan A. A nya kita tarik keluar, jadi A dikali dengan 1 kurang R pangkat N. Sehingga dari bentuk ini kita akan dapatkan yang pertama SN sama dengan A dikali dengan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, berlaku untuk R kurang dari 1 atau rasio kurang dari 1. Dan bentuk yang kedua SN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, berlaku untuk rasio lebih dari 1 atau R lebih dari 1. Nah, perlu diketahui bahwa bentuk yang kedua ini SN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1 diperoleh ketika kita balik. Ya, balik SN dan RSN. Kan yang pertama kita dapat SN dikurangi RSN. Nah, yang kedua kita dapatkan dari RSN dikurang dengan SN. Nah, jadi dibalik. Silahkan dibuktikan sendiri. Jika rasionya kurang dari 1, maka rumus SN yang kita pakai untuk deret geometri adalah SN sama dengan A dikali dengan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, untuk rasio kurang dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi gampang mengingatnya. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Kita awali dengan contoh 1. Tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut ini. Yang pertama, 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah dan seterusnya. Kita masuk penyelesaian bagian A. 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah dan seterusnya. Untuk menentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10
suku pertama, maka terlebih dahulu kita tentukan suku pertama. Nah, suku pertama atau A atau U1 adalah suku yang paling pertama, yaitu 3. 3 ya. Sehingga untuk menentukan rasio, maka rasio itu sama dengan suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua, atau suku keempat dibagi dengan suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga rasio adalah 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 atau 24 dibagi dengan 12, yaitu 2. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian untuk menentukan suku ke-10, maka kita gunakan rumus umum suku ke N, yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, ini untuk rumus umum barisan geometri. Sehingga UN atau U10 sama dengan A akan 3, R adalah 2. Sehingga U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Nah, 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Jadi 10 itu dari N-nya, ya, N-nya 10. Sehingga U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. 2 pangkat 9 ya, jadi 3 kali 2 pangkat 9. Sehingga 2 pangkat 9 adalah 512, jadi 3 kali 512 sama dengan 1536. Jadi suku ke-10 dari geometri ini adalah 1536. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 10 suku pertama atau S10. Kita gunakan rumus umumnya ya, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena rasionya adalah 2. Nah, 2 itu kan lebih dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan A sama dengan 3, R sama dengan 2. Sehingga untuk mencari S10, maka S10 sama dengan A, yaitu 3 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1. Nah, jadi R-nya 2. 2 pangkat 10 kurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1. Sehingga S10 sama dengan 3 dikali dengan 2 pangkat 10 adalah 1024. 2 dikali 10. Nah, 2 dikurangi 1 kan 1. Sehingga pembagian dengan 1 tidak perlu ditulis lagi. Sehingga sisa 3 kali 1024 kurang 1. Nah, 1024 dikurangi dengan 1 adalah 1023. Sehingga S10 sama dengan 3 kali 1023 atau 3069. Dengan demikian yang kita dapatkan rasionya adalah 2. Suku ke-10-nya adalah 1536 dan jumlah 10 suku pertama atau S10 dari geometri ini adalah 3060. Selanjutnya, konsep sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di mana A1, A2, B1, B2, dan C1 dan C2 merupakan bilangan real. Dengan A1, A2, B1, B2 merupakan koefisien dari variabel X dan variabel Y. Sedangkan C1 dan C2 adalah bilangan konstanta yang nilainya tergantung pada nilai variabel X dan variabel Y. Jadi ini yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Jadi kalau di sini kan menggunakan variabel X dan variabel Y, berarti yang dimaksud dengan penyelesaian dari SPLDP yang ini yaitu nilai-nilai dari variabel X dan variabel Y. Dan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini, kita dapat menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Kita awali dengan metode eliminasi.
Nah, metode eliminasi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan variabel yang lain. Nah, jadi dengan metode eliminasi ini, ketika kita mau menentukan nilai salah satu variabel, maka kita harus menghilangkan salah satu variabel yang lainnya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 3x kurang 2y sama dengan 11, minus 4x tambah 3y sama dengan minus 2. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita tentukan terlebih dahulu variabel mana yang akan kita eliminasi. Nah, dan variabel mana yang akan kita tentukan. Nah, di sini sepakat kita menentukan nilai variabel x ya. Nah, karena kita akan menentukan variabel x, maka berarti kita harus menghilangkan atau mengeliminasi variabel y. Nah, kita mengeliminasi variabel y untuk menentukan variabel x. Agar variabel y kita bisa eliminasi, maka terlebih dahulu kita harus samakan koefisien dari masing-masing variabel. Nah, kita samakan variabel dari koefisien y. Nah, jadi minus 2 kita kali dengan minus 2, jadinya kali silang ya. Minus 2 kita kalikan persamaan 2, dan 3 koefisien dari variabel y ini kita kalikan ke persamaan 1. Jadi seperti itu ya. Nah, atau istilahnya ya sama dengan saya bilang tadi, kali silang. Jadi ingat, kita kalikan menyilang, sehingga kita dapatkan 3 dikali dengan 3x itu sama dengan 9x, 3 dikali dengan 2y itu sama dengan minus 6y, dan 3 dikali dengan 11 itu sama dengan 33. Berikutnya minus 2 dikali dengan minus 4x itu hasilnya positif 8x, dan minus 2 dikali dengan 3y itu sama dengan minus 6y, dan minus 2 dikali dengan minus 2 itu sama dengan positif 4. Sehingga kita dapatkan koefisien dari variabel y ini sudah sama, sehingga kita bisa langsung eliminasikan atau menghilangkan dengan cara mengurangi 9x kurang 8x sama dengan x, dan minus 6y dikurangi minus 6y sama dengan 0. Sedangkan 33 dikurangi 4 itu sama dengan 29, atau x sama dengan 29. Nah, berikutnya ketika kita akan menentukan nilai dari variabel y, maka kita harus menghilangkan variabel x dengan cara yang sama. Maka untuk menghilangkan variabel x, terlebih dahulu kita semua samakan koefisiennya. Caranya sama seperti yang di atas, dikali menyilang. Nah, koefisien dari variabel x ini atau 3 pada persamaan 1 kita kalikan ke bawah ke persamaan 2, sedangkan minus 4x kita kalikan dengan minus 4 atau ke atas ya, istilahnya kali silang seperti yang tadi, sehingga kita dapatkan minus 4 dikali dengan 3x sama dengan minus 12x, minus 4 dikali minus 2y sama dengan 8y, sedangkan minus 4 dikali dengan 11 sama dengan minus 44. Berikutnya 3 dikali dengan minus 4x sama dengan minus 12x, 3 dikali dengan 3y sama dengan 9y, dan 3 dikali dengan minus 2 itu sama dengan 6, minus 6. Nah, karena koefisiennya sudah sama, maka langsung saja kita eliminasi atau kurangkan. Minus 12 dikurangi dengan minus 12x jadinya 0, sedangkan 8y dikurangi dengan 9y sama dengan minus y, sehingga minus y sama dengan minus 44 kurang minus 6 sama dengan minus 38, atau y sama dengan positif 38, karena ini negatif dan ini negatif. Dikali dengan negatif, kedua ruas menjadi positif. Dengan demikian, kita dapatkan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah x, y sama dengan 29,38, yang nilai x sama dengan 29 dan nilai y sama dengan 38. Kemudian metode substitusi. Substitusi artinya mengganti atau menyertakan salah satu variabel dengan variabel lainnya dalam satu sistem persamaan. Contoh seperti ini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel
2x kurang 5y sama dengan minus 2, minus 3x tambah 4y sama dengan minus 4. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan substitusi, maka terlebih dahulu ini kita nyatakan sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Kemudian kita akan sepakati persamaan mana yang akan kita nyatakan ke dalam variabel mana. Seperti itu. Saya akan memilih persamaan 1, 2x kurang 5y sama dengan minus 2, dan saya akan menyatakan dalam variabel x. Cara untuk menyatakan ke dalam variabel x yaitu semua yang berhubungan dengan variabel y di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, dan selanjutnya kita akan bagi dengan koefisien dari variabel x sendiri. Ini 2x turun sama dengan minus 5y menjadi plus 5y minus 2 jadi 5y kurang 2, sehingga jadi 2x kurang 5y kurang 2. X sama dengan 5y kurang 2 dibahagi dengan 2. Sehingga ini kita dapatkan x sama dengan 5y kurang 2 per 2. Nah, ini yang dimaksud dengan menyatakan ke dalam variabel x. Selanjutnya, x sama dengan 5y kurang 2 per 2 kita akan substitusikan kepada persamaan kedua. Nah, kita akan mensubstitusikan kepada persamaan kedua artinya mengganti nilai x yang ada pada persamaan 2 dengan nilai x yang sudah kita dapat atau sudah kita ketahui, yaitu x sama dengan 5y kurang 2 per 2. Seperti itu, jadi nilai x kita ganti dengan 5y kurang 2 per 2. Sehingga minus 3x tambah 4y sama dengan minus 4, jadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 per 2 ditambah dengan 4y sama dengan minus 4. Oke, jadi perhatikan di sini ada pembagian dengan dua ruas kiri agar dia lebih sederhana lagi, agar mudah diselesaikan, maka kedua ruas kiri kita kali dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan minus 3 kali 5y kurang 2 per 2 dikali dengan 2, sehingga 2 ini saling membagi. Nah, berikutnya 4 dikali dengan 2 jadi 8y, dan minus 4 dikali dengan 2 menjadi minus 8. Kita dapatkan persamaan ini berubah menjadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 ditambah dengan 8y sama dengan minus 8. Artinya pembagian dengan 2 di sini sudah hilang, sudah tidak ada lagi penyebut 2. Sedangkan yang ini ketika dikalikan dengan 2, jadi 2 dikali dengan 4y jadi 8y, dan 2 dikali dengan minus 4 menjadi minus 8. Menjadi persamaannya lebih sederhana. Ini kita menyelesaikannya menjadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 menjadi minus 3 kali 5y jadi minus 15y, minus 3 kali dengan minus 2 jadi positif 6 ditambah dengan 8y sama dengan minus 8. Nah, ini minus 15y ditambah dengan 8y menjadi minus 7y, sehingga minus 7y tambah 6 sama dengan minus 8. Oke. Atau untuk mencari nilai variabel y, kita berikan variabel y pada ruas kiri, sehingga menjadi minus 7y sama dengan minus 8 kurang dengan 6, atau minus 7y sama dengan minus 14, atau y sama dengan minus 14 per minus 7, atau y sama dengan 2. Oke, dengan demikian kita dapatkan nilai dari variabel y sama dengan 2. Setelah kita dapatkan nilai variabel y sama dengan 2, maka untuk mencari nilai dari variabel x itu tinggal kita substitusikan ke sini. Oke. Sehingga kita dapatkan x sama dengan minus 5y kurang 2 per 2. Jadi 5 dikali dengan y, y-nya kan 2. Jadi 5 dikali dengan 2 dikurang 2 dibagi dengan 2. Atau x sama dengan 8 per 2. 5 kali 2 10 kurang 2 8. 8 per 2. X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah x sama dengan 4, y sama dengan 2, atau x, y sama dengan 4,2. Selanjutnya kita masuk pada metode gabungan. Metode gabungan yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, biasanya dalam menggunakan metode gabungan ini, mula-mula SPLDV-nya itu dieliminasi untuk menentukan nilai dari salah satu variabel. Nah, setelah didapatkan nilai dari salah satu variabel, kemudian disubstitusikan kepada salah satu persamaan untuk menentukan nilai dari variabel yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x tambah 2y sama dengan 2,
X kurang Y sama dengan minus 1. Nah, kita akan terapkan dalam metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Untuk menyelesaikan menggunakan metode gabungan, pertama kita eliminasi dulu SPLDV ini. Jadi kita eliminasi X tambah 2Y sama dengan 2, X kurang Y sama dengan minus 1. Karena koefisiennya variabel X ini sudah sama, maka tidak perlu lagi kita samakan. Jadi tidak perlu lagi kita samakan, berarti tinggal langsung mengurangkan atau mengeliminasi. Nah, langsung kurangkan X kurang X jadi 0, kemudian 2Y dikurangi dengan minus Y itu sama dengan positif 3Y. 2 dikurangi dengan minus 1 sama dengan 3. Kita dapatkan 3Y sama dengan 3, atau Y sama dengan 3 dibahagi dengan 3 sama dengan 1. Setelah kita dapatkan nilai dari variabel Y sama dengan 1, untuk mencari nilai dari variabel X itu kita tinggal mensubstitusikan nilai dari variabel Y ke dalam salah satu persamaan yang ada di sini. Nah, saya akan pilih persamaan pertama. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke dalam persamaan X tambah 2Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 1, kita substitusikan jadi X tambah 2Y sama dengan 2, jadi X tambah 2 kali 1 sama dengan 2, atau X tambah 2 sama dengan 2, atau X sama dengan 2 kurangi 2, atau X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 1, atau X, Y sama dengan 0,1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat, itu ada 4. Nah, namanya pertidaksamaan, artinya tidak sama atau bukan sama dengan. Nah, berarti kalau tidak sama itu bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, bisa lebih dari ataupun kurang dari. Nah, materi apa yang diperlukan untuk bisa memahami materi ini? Tentu adalah menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran ataupun rumus ABC. Oke, kita langsung saja contoh soal yang pertama. Kita akan mencari nilai X yang memenuhi X kuadrat kurang 3X kurang 10 kurang dari 0. Untuk pertidaksamaan kuadrat, maka jadinya seperti ini. Pertama kita buat jadi sama dengan ya X kuadrat min 3X min 10 kurang dari sama dengan. Nah, kita buat sama dengan dulu ya, sama dengan 0. Nah, berarti kita memfaktorkan. Nah, saat ini kita akan memfaktorkan. Jadi pemfaktorannya di sini di dalam tanda kurung pertama akan saya isi dengan X min 5. Nah, kemudian X plus 2. Nah, masing-masing kita sama dengan 0, X sama dengan 5, dan X sama dengan minus 2. Nah, X sama dengan 5 dan X sama dengan minus 2 itu kita anggap sebagai titik kritis atau titik pembatas. Nah, kita membuat garis bilangan. Garis bilangan yang kalau misalkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kita tempatkan yang besar dulu di sebelah kanan. Nah, di situ 5. Nah, terus di sini minus 2 karena minus 2 itu lebih kecil. Nah, sebagai informasi, nanti kalau di sini menggunakan tanda unsur sama dengan atau kurang dari sama dengan, berarti di sini buletannya berbentuk besar atau full, tidak kosong tengah. Itu menandakan minus 2 dan 5 masih termasuk anggota. Nah, kalau buletannya kosong, berarti minus 2 sudah tidak termasuk. Oke, langkahnya gini. Jadi kita mempunyai 3 daerah ya. Daerah di sebelah kirinya minus 2, daerah di sebelah di antara minus 2 sama 5, dan daerah yang di sebelah kanan dari 5, atau daerah yang lebih dari 5. Nah, ini anggaplah daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Nah, daerah 1
itu kan daerah yang di sebelah kiri dari minus 2. Dalam matematika di sebelah kiri itu dilambangkan dengan istilah kurang dari. Semua nilai X yang ada di sebelah kirinya min 2 itu X kurang dari minus 2. Kemudian yang sebelah kanannya 5 berarti X lebih dari 5. Lebih dari 5. Karena di sini sebelah kanan dari 5 atau lebih dari. Kemudian ini kalau ada sama dengan, hati-hati ya. Nah. Kemudian daerah yang nomor 2 ini itu daerah yang terletak di antara minus 2 sama positif 5. Di antara, yaitu penulisannya seperti ini. Minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah, jadi semua X di sini lebih dari minus 2 tapi tidak kurang dari 5. Maka dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Oke, yang terakhir kita akan mengecek tanda positif apa negatif. Misalkan di daerah 1. Daerah 1 adalah daerah yang sebelah kirinya minus 2. Berarti anggap aja di situ kita pilih min 3. X-nya min 3. Nah, X-nya min 3 ini kita masukkan ke dalam soal yang ini. Soal yang nomor A. X-nya diganti min 3, jadi 3 kuadrat dikurangi 3 dikali minus 3 dikurangi 10. Nah, berarti ketika dikuadratkan maka menjadi 9. Min 3 kali min 3 juga 9. 9 ditambah 3, 9 dikurangi 10. Nah, 18 dikurang 10 berarti hasilnya positif. Kita tuliskan positif. Nah, kemudian untuk daerah yang kedua, di antara minus 2 sampai 5. Jadi kita bebas memilih, boleh 1, boleh 0, boleh 4, boleh 3. Cuma akan lebih mudah kalau ada 0. Jadi kita pakai yang 0 saja. Nah, yang 0 ini menjadi 0 pangkat minus 2, pangkat 2 dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10. 0 dikurangi 0 dikurangi 10. Jadi nilainya minus 10. Jadi bagian 2 negatif. Di interval ini maka nilainya negatif. Kemudian yang ketiga, misalkan X-nya lebih dari 5. Misalnya kita pakai 6. Jadi kita masukkan ke dalam soal yang ada di sini. Jadi 6 pangkat 2 kurang 3 kali 6 dikurangi 10. Nah, 36 dikurangi 18 dikurangi 10. Nah, nilainya pasti positif. Jadi kita tulis di sini positif seperti ini. Oke. Jadi berarti karena di soal di sini menunjukkan kurang dari 0, dari sama dengan 0, maka itu artinya bilangannya negatif. Soal yang A ini mengharapkan nilai yang negatif. Negatif itu ada di antara minus 2 sampai positif 5. Sehingga jawaban akhirnya adalah minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jadi kita tuliskan, jadi nilai X yang memenuhi adalah semua X yang terletak di antara minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ini kalau kita masukkan minus 1 ke dalam soal, itu pasti memenuhi. Kita masukkan 3 pasti memenuhi, dan semua bilangan yang ada di dalam 0,5 juga pasti memenuhi. Nah, begitu cara menjawab untuk persamaan kuadrat pada soal pertama.
Oke guys, sekian video dari saya. Thank you for watching. See you on my next video.